أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul pada kajian menyambut Ramadan, kajian spesial di mana kajian ini akan membahas tema tentang tips sehat dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan. Salam dan salawat marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta istri, keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah dan ibu-ibu jamaah masjid, assalam. Marilah kita mengikuti acara kajian spesial ini dengan semangat karena ini kajian khusus spesial karena kita mendatangkan ustadz yang memang merupakan salah satu praktisi Tibun Nabawi. Tibun Nabawi itu adalah pengobatan ala Nabi. Beliau bernama Ustadz Abdul Rahman Dhani. Beliau merupakan juga lulusan dari Yaman. Beliau juga mengisi di medsos, media sosial di YouTube, ya saya di YouTube dan Instagram juga ada beliau. Nanti bisa jamaah bisa lihat di YouTube itu tulis Abdul Rahman Dhani, itu akan muncul video-videonya. Beliau mengisi kajian di Jabodetabek, di luar kota, dan juga beliau juga nanti insya Allah beliau di sini ada 2 jadwalnya, sekarang dan nanti insya Allah ceramah tarawih tanggal 16 insya Allah. Beliau tinggal di Cibinong, Bogor. Alhamdulillah tadi beliau baru pertama kali di masjid kita. Mungkin kita bisa manfaatkan apabila dari jamaah ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa bermanfaat. Lebih kurangnya kami juga banyak mengucapkan terima kasih kepada jamaah yang telah hadir. Apabila ada salah dalam hal penyelenggaraannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Abdul Rahman Dhani untuk menyampaikan kajiannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah jami'an jamaah Masjid Assalam Depok Utara Beji yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang indah Allah perjumpakan kita dalam pertemuan pertama ini
Dan kami aturkan jazakumullah khair kepada pihak panitia, ketua DKM, juga hadirin hadirat atas husnudzon Anda, prasangka baik Anda untuk mengundang kami untuk bisa menyampaikan wasiat-wasiat, petuah-petuah dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik sebagaimana sudah ditentukan, tips sehat menunaikan ibadah Ramadan. Tips sehat menunaikan ibadah Ramadan. Pembahasan ini bukanlah pembahasan yang tidak selayaknya bagi kaum muslimin muslimat untuk meremehkan pembahasan semacam ini. Bahkan seharusnya kita mengambil sebab dengan effort yang sungguh-sungguh bagaimana tetap dalam keadaan sehat al-afiyah di bulan Ramadan. Sebab yang perlu kita ambil, ada sebab yang bisa kita pegang atau sebab hissi, atau sebab yang nggak bisa kita sentuh, kita pegang, atau maknawi. Sebab maknawi yang nggak bisa kita pegang diantaranya berdoa. Sebagaimana para ulama di masa silam 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa agar mendapati Ramadan. Karena apa? Beda orang meninggal sebelum Ramadan sama meninggal setelah dia melewati Ramadan, pahalanya sudah beda jauh. Sebab maknawi ini juga perlu diantaranya Anda berdoa selain mendapatkan Ramadan, Anda juga berdoa biar Ramadan sehat sehingga bisa istiqamah dan mendatangi amalan-amalan yang begitu banyak disiapkan oleh Allah terkait Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan suasana langit berubah. Dibukalah pintu surga, 8 pintu surga, dan ditutuplah 7 pintu neraka. Suasana berubah. Malaikat Jibril ketika Nabi SAW masih hidup turun mengajarkan Al-Quran. Setiap malamnya Nabi SAW mempersiapkan dirinya menyambut malaikat Jibril untuk belajar langsung, bermulazamah dengan malaikat Jibril belajar Al-Quran. Begitu pula di dunia. Dunia juga berubah ketika Ramadan. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, "Wasuffidatis syayatin", dan setan-setan pun dibelenggu. Di dunia, gangguan setan berkurang. Ada yang menafsirkan dibelenggu, yang dibelenggu adalah ketika ada yang bertanya, katanya Ramadan, tapi kok masih banyak maksiat? Iya, dedengkot-dedengkotnya yang dibelenggu. Ada yang mengatakan gangguan setan berkurang, tidak sedahsyat ketika di luar Ramadan. Maka kita juga perlu berdoa. Berdoa agar sehat di bulan Ramadan. Ini juga penting, ini juga termasuk sebab. Kemudian juga di antara sebab yang lainnya, banyak istighfar. Banyak istighfar. Biar kita tidak jatuh sakit di bulan Ramadan juga. Karena di antara sebab orang terjatuh dalam penyakit adalah di antaranya banyaknya dosa dia. Sehingga Allah berikan penyakit untuk menggugurkan dosanya. Kemudian juga di antara rajin sholat malam. Agar kesehatan kita juga terjaga. Kemudian di antaranya banyak infak dan sedekah. Sampai Nabi SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah penyakit Anda dengan sedekah. Ya, termasuk penolak bala, imma bala yang belum turun atau bala yang sudah ada. Nah, banyak infak sedekah. Juga di antaranya Nabi juga bersabda terkait bulan Ramadan, "Afdhalu sadaqah sadaqatun fi Ramadan." Sebaik-baik sedekah, sedekah di bulan Ramadan.
Ini diantaranya tips sehat maknawi, ambil sebab yang maknawi diantaranya doa. Anda sering berdoa agar selalu dapat hidayah, agar selalu istiqamah, agar selalu mendapat taufik dari Allah, agar selalu Anda dapat rizki, agar selalu Anda dijauhkan dari musibah, agar selalu Anda dijauhkan dari penyakit, agar selalu Anda sehat di bulan Ramadan, itu juga perlu minta. Anda perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan Anda sempurna. Bagi yang nggak punya udzur, nggak ada haid, nggak ada nifas, nggak ada sakit, nggak ada aktivitas safar yang sampai memutus Ramadan dia. Nah, ini termasuk kenikmatan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini menunjukkan apa? Kita baru mengambil sebab termasuk sebab maknawi. Sebab maknawi. Ya, sebab maknawi nggak bisa dipegang, tapi penting. Minta doa tetap sehat. Dan setelah Ramadan berlalu, kebiasaan para ulama di masa silam, mereka berdoa sekitar 5 bulan atau 6 bulan setelah Ramadan berlalu, berdoa agar Ramadannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barakallahu fikum. Ya, Anda minta rezeki, Anda juga minta kesehatan. Bayangkan, gara-gara sakit mah saja, Anda bisa tidak khusyuk salat tarawih. Bahu tegang, kepala berat, apalagi ada luka di lambung, tembus ke punggung. Kemudian Anda tidak khusyuk ibadah, baca Al-Quran tidak bisa, salat tarawih tidak bisa khusyuk. Ya, mau zikir malas, hawanya pengen tidur terus untuk menghilangkan rasa nyerinya. Ini penting, makanya Ramadan kita di puncak-puncaknya disiapkan oleh Allah untuk puncaknya kita banyak beramal. Kalau gara-gara kita sakit akan banyak amalan yang sirna, amalan-amalan yang sangat mahal hilang, apalagi nggak dapat malam Lailatul Qadar gara-gara sakit. Nggak bisa mendatangi banyak ibadah di malam Lailatul Qadar. Rahimanallahu jami'an, barakallahu fikum. Mengambil sebab itu penting. Anda agar sehat, tetap sehat di bulan Ramadan, ada sebabnya. Anda mungkin sehat, terjatuh sakit, ada sebabnya. Anda sakit, ada yang nggak sembuh-sembuh di bulan Ramadan, sampai Ramadan 30 hari berlalu dalam keadaan ada yang sakit, ada sebabnya. Dan Anda dari sakit cepat sembuh, juga ada sebabnya. 4 kondisi ini ya terkait antara sebab, antara ikhtiar kita, dan kita juga punya pilihan. Allah sudah mencatat dalam Lauhil Mahfuz sehat sakitnya kita. Tapi Allah juga sudah mencatat gara-gara apa Anda sakit. Allah juga sudah mencatat dengan melalui perantara apa Anda sembuh dari penyakit Anda. Ini harus diperhatikan. Ramadan adalah syahrul imsak. Saatnya kita menahan diri dari makan, minum, syahwat, kemaluan. Ramadan bukanlah syahrul ta'am. Bukanlah kita banyak-banyakan makan. Tapi Ramadan adalah syahrul it'am. Banyaknya kita ngasih makan orang fakir miskin. Yang anehnya, ajaibnya, sebagian rumah tangga di bulan Ramadan, angka pengeluarannya per bulan lebih banyak daripada di luar Ramadan. Ini sebenarnya puasa apa makan-makan sih, bulan penuh makan. Ini harus kita koreksi. Di bulan Ramadan bukannya kita bulan banyak makan-makan, merayakan kesenangan dengan makan. Bukan itu. Ya, di luar Ramadan pengeluaran katakan sebulan 3 juta. Misal. Di bulan Ramadan 7 juta, ajib. 7 juta kalau infak sedekah silahkan. Kalau untuk besarin perut, naikkan gula ketika Ramadan, kolesterol naik, gula darah naik, kemudian tensi naik, ya, kemudian sakit mah,
darah tambah kental. Ini nggak beres. Ini niatnya puasa ngapain? Padahal Ramadan untuk menggugurkan dosa kita. Ramadan untuk membersihkan racun dalam tubuh kita. Di bulan Ramadan malah tambah berbuat dosa, tambah parah. Ramadan penyakit tambah banyak muncul. Nah, ini koreksi. Di bulan Ramadan ada yang mengeluh, Tat, anak heran Tat. Setiap satu hari Ramadan berat badan saya naik 1 kilo. Bulan Syawal berat badan saya naik 30 kilo. Pak, Anda puasa apa nabung makanan di perut nih? Nah, ini rahmatullah jami'an. Di bulan Ramadan ditambah syariat bukan hanya sholat 5 waktu rawatib, tapi ada sholat taraweh. Allah sudah berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah menjadikan apa? Salat. Sesungguhnya salat ini mencegah seseorang dari perbuatan fuhsy, keji, dan kemungkaran. Salat harusnya menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata dia salat tambah keji, tambah mungkar. Koreksi salatnya. Apalagi di bulan Ramadan ditambahi syariat salat taraweh. Maksiatnya lebih parah daripada di luar Ramadan. Nah, ini koreksi. Untuk apa sih Ramadannya? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Lanjutnya. Ini syahidnya lanjutan ayat ini. Ayat 183 dari surat Al-Baqarah Anda sudah pada hafal. Ini ada lanjutannya yang sangat indah yang kita mungkin sering melupakan. Allah berfirman, "Wa tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun." Dan sesungguhnya puasanya Anda lebih baik bagi Anda jika Anda mengetahuinya. Coba, puasa lebih baik bagi Anda jika Anda mengetahuinya. Wah, ini sebab-sebab yang harus kita ambil. Di antaranya doa. Doa biar bisa mendatangi amalan ibadah Ramadan dengan maksimal. Di antaranya bagaimana kita bisa istiqomah, butuh kesehatan. Kesehatan fisik kita, otak kita sehat, kepala kita nggak lembab. Kalau Anda kebanyakan makan makanan lembab, sering ngantuk. Kalau Anda kebanyakan makan minuman yang dingin-dingin, konsentrasi lemah, hafalan lemah, ya. Kemudian ginjal juga melemah, hawanya malas, mager, ingin tidur terus. Kenapa? Sahurnya salah, bukanya salah. Makanya doa sama Allah penting. Nanti akan kita kupas dari sebab-sebab hissi atau yang bisa kita pelajari, kita sentuh. Barakallahu fikum, makin yang perlu kita tadabburi. Ini yang perlu kita tadabburi. Sekali lagi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasanya Anda lebih baik bagi Anda jika Anda mengilmuinya. Kalau kita ilmui puasa lebih baik bagi kita, baik dari sisi agama, baik dari sisi dunia. Dari sisi agama, menggugurkan dosa kita. Disiapkan pintu surga namanya Rayyan. Puasa yang kita lakukan, Al-Quran yang kita baca sebagai syafaat di padang mahsyar. Dengan puasa kita, kita diharapkan menjadi orang apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dengan puasa kita dilatih jiwa dan roh kita untuk menjadi jiwa yang bersih dan sabar. Ketika ada orang mendolimi Anda, mencaci maki Anda, memukul Anda, apa di antara bimbingan Nabi? Inni sha'im, inni sha'im. Aku puasa. Dilatih diri kita. Banyak sekali manfaatnya. Adapun manfaat dari dunia kesehatan. Adapun di sana ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan At-Tabrani dalam Mu'jam al-Awsat ketika disebutkan sumu tasihhu.
puasalah Anda akan sehat. Hadis ini lemah, tapi maknanya benar. Dengan puasa kita bisa sehat. Makanya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan semuanya puasa Anda lebih baik bagi Anda jika Anda mengetahuinya. Kalau puasa itu lebih baik dari urusan agama, urusan dunia. Lebih baik bagi kita. Termasuk dunia kesehatan sangat baik untuk tubuh kita. Dengan puasa, racun kita dibuang. Dengan puasa, sel yang tua dibuang diganti sel yang muda. Dengan puasa, sel tumor kanker dibunuh. Dengan puasa, plak-plak di usus, kotoran-kotoran saluran kemih, pembuluh darah dibersihkan, sumbatan-sumbatan dibuka. Dengan puasa, tubuh yang dingin dan lembab dibuang. Karena mayoritas penyebab penyakit rata-rata dingin, lembab, dahak. Karena kita banyak makan. Dibuang. Nah ini diantaranya. Sumu tasihhu. Puasalah, Anda akan sehat. Memang puasa ini apa? Membersihkan racun dalam tubuh kita. Walaupun hadis ini lemah, tapi maknanya dibenarkan. Nisbat kepada Nabi nggak bisa dibenarkan, tapi makna kenyataannya dengan puasa kita sehat. Semakin kita banyak makan, semakin kita dekat pada penyakit. Semakin kita makan berlebihan, semakin dekat dengan penyakit yang akan menumpuk pada diri kita. Kelembapan yang menumpuk pada diri kita. Hanya tadabbur rahimahumullah jami'an. Dari sini kita bisa tahu, untuk sehat itu nggak harus banyak makan sahur. Untuk kuat puasa di siang Ramadan, nggak harus makan sampai kenyang. Nggak harus makan semua nutrisi yang ada. Tapi apa? Dengan makan makanan yang cukup. Barakallahu fikum. Fa inna rahimahumullah jami'an. Perlu ditadaburi. Sehat sakit sudah takdir Allah, tapi kita punya apa? Khiyar, punya pilihan. Kita punya pilihan untuk sehat, untuk sakit. Sebagaimana Islam, hidayah, juga ada pilihan kita untuk menjemput hidayah, atau kita hanya menunggu dapat hidayah. Sedangkan ajal nggak nunggu kita dapat hidayah. Makanya berdoa terus jemput hidayah. Anda juga demikian ketika ingin sehat, apa? Ambil sebab-sebab, jemput sebab-sebab kesehatan. Nah, sangat disayangkan sebagian manusia mengatakan kalau Ramadan datang mesti saya sakit mah, mesti saya kena GERD, mesti gula darah saya naik, mesti saya jadi obes, mesti kolesterol naik, mesti darah saya semakin kental, mesti udah penyakit numpuk. Ingat, jangan salahkan takdir Allah, jangan salahkan syariat puasa, jangan salahkan bulan Ramadan, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi salahkan diri kita. Apa yang sudah kita makan ketika sahur? Bagaimana adab kita berbuka? Berapa ronde kita berbuka? Ini harusnya dibenerin. Apalagi usia-usia di atas 40 tahun, usia mulai pencernaan melemah. Ya, sahurnya sama bukanya usia sudah 50-60 tahun, tapi sahurnya bukanya serasa usia sweet 17. Nah, sudah tubuh kita nggak mampu lagi, sudah nggak kayak dulu lagi. Makanya kita harus tahu diri, usia berapa kita, sahurnya kayak apa. Ya, gigi koyak saja, gigi lemah saja, indikasi pencernaan kita sudah ikut lemah. Yang dimakan kambingnya alot-alot. Nah, yang dicerna makanan berat-berat. Makanya Allah berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amihi." Maka manusia lihatlah makanan yang dia makan. Allah juga berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Dan makanlah, minumlah Anda, jangan berlebih-lebihan. Mau Anda dalam keadaan puasa, nggak puasa, tetap jangan berlebih-lebihan. Sahurnya, bukanya. Atau makan pagi, siang, malam.
nggak boleh berlebih-lebihan. Ketika sebagian sahabat menafsirkan makan yang berlebihan adalah makan yang haram, seperti makan babi. Minuman berlebihan adalah minuman yang haram, seperti khamr. Kata Ibnu Abbas, bukan dari halal haram saja. Makan terlalu sering, itu nggak boleh. Makan terlalu banyak, juga nggak boleh. Kita makan makanan dari pantangan penyakit kita atau tubuh kita, juga nggak boleh. Nah, ini harus tadabburi. Jadi nggak harus makanan halal ketemu halal itu akan menyebabkan kita selalu dalam keadaan sehat. Belum tentu. Halal ketemu halal kalau berlebihan bikin penyakit. Halal ketemu halal kalau dikonsumsi ketika pencernaan sedang istirahat di malam hari bisa bikin penyakit. Halal ketemu halal kalau kombinasinya sering salah bisa bikin gas uap di dalam perut. Halal ketemu halal kalau pantangan dari penyakit dia, tubuh dia bisa bikin penyakit. Ternyata penjelasannya sangat detail sekali. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makan minumlah Anda dan jangan berlebihan. Selama ini kita diajari oleh medsos jangan banyak makan, banyaklah minum. Karena banyak minum itu sehat. Iya apa enggak, Bapak Ibu? Iya kan? Padahal Al-Quran bilangnya apa? Jangan banyak makan, jangan banyak minum. Kalau Anda kebanyakan minum, tubuh Anda akan bersifat seperti air. Anda sahur kebanyakan air, buka puasa kebanyakan air, larut malam kebanyakan air, juga bikin malapetaka. Ada saatnya air jadi obat, ada saatnya air untuk keseimbangan tubuh kita, ada saatnya air jadi penyakit bagi Anda. Subhanallah, disebutkan ketika membahas surat Al-A'raf ayat 31 ini, Az-Zurnuji mengatakan kalau kita kebanyakan minum air, tubuh kita akan seperti air. Air itu rasanya hambar, sifatnya dingin. Apa yang terjadi akhirnya? Tubuh kita akan muncul sifat dingin. Sebagian ibu-ibu hadir kajian bawa air 3 liter, 4 liter. Katanya medsos harus banyak minum air 4 liter. Tunggu dulu. 4 liter untuk siapa? Kalau kerja di sawah, keringetan. Silakan 4 liter. Kalau di rumah di bawah AC, nggak ada pekerjaan berat, keringat nggak keluar, minum air 4 liter, ginjal tenggelam dengan air. Paru-paru tenggelam dengan air. Apalagi yang minum anak kecil, suruh minum 4 liter. Ya, minum itu sesuai kebutuhan, kapan kita butuh. Satu, kedua, lihat barometernya air kemih kita, tanpa harus melihat air kemih setiap pipis. Sesekali, kalau air pipis warnanya putih-putih kekuningan masih normal. Jernih kekuningan masih normal. Kalau pekat banget, nah berarti kurang. Atau kuning ke pekat, berarti masih kurang. Tapi kalau putih terus-menerus, jernih terus-menerus, bisa jadi tubuh Anda sudah tenggelam dalam air. Kedinginan. Kata Imam Zurnuji, kalau sudah kedinginan, apa yang terjadi? Anda akan jadi pemalas. Kenapa? Ginjal seperti api. Pemati api seperti busi dalam kendaraan bermotor. Apinya meredup gara-gara kebanyakan air. Nah, kemudian ginjal akan melemah. Ginjal akan melemah. Akhirnya apa? Sering pipis. Apalagi ketika tidur di malam hari, pipis sampai 3 kali, 5 kali, 8 kali. Ginjalnya sudah lemah. Usia masih 40, pipis di malam hari 5 kali. Padahal nggak hidup AC. Nggak banyak minum air sebelum tidur. Tapi pipisnya banyak. Ini ginjal serasa usia 90 tahun. Ginjalnya lemah. Akhirnya apa? Juga urusan ranjang syahwat pasutri lemah. Jadi orang frigid. Kenapa? Kedinginan. Kemudian apa? Daya ingat melemah, konsentrasi lemah. Berikutnya apa? Sering terjadi keputihan. Keputihan bukan hanya karena banyak makan timun saja. Banyakkan air juga keputihan. Kemudian apa? Sering batuk pilek, hidung sembab. Apalagi larinya? Kena rematik. Nah, kena pusing, vertigo yang sifatnya dingin. Karena terlalu banyak dingin. Wah, ini rahimahumullah jami'an. Semua muncul gara-gara apa? Aktivitas sahur kita, buka kita yang salah. Barakallahu fikum, ini yang perlu diperhatikan. Makanya perlu penting menghadirkan pola makan seimbang. Seimbang kayak apa? Ini yang kita bahas. Ya.
Yang perlu kita ambil sebab dari sebab hissi. Ya, seimbang seperti apa? Ini namanya pola makan seimbang seperti kita kupas dalam buku kami La Tayas Shifa Al-Karim. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian puasa ini ya, kalau kita lihat kita mulai katakan untuk tips sehat. Untuk tips sehat dari Anda bangun tidur. Ketika puasa, kebiasaan Nabi SAW juga, mau Ramadan atau di luar Ramadan, bangun tidur kebiasaan Nabi bersiwak. Nabi kalau bersiwak, bisa-bisa lebih dari 10 kali. Bangun tidur bersiwak. Setiap sebelum wudhu bersiwak. Mau sholat malam bersiwak. Mau sholat bersiwak. Mau ke masjid bersiwak. Pulang mau masuk rumah bersiwak. Mau baca Al-Quran juga bersiwak. Kalau kita hitung berapa kali bersiwak? Orang mengatakan, awas jangan terlalu sering bersiwak. Bersiwak akan menipiskan email dan gusi kita. Email dan gusi kita. Enggak, justru menguatkan. Siwak enggak seperti pasta gigi. Siwak enggak seperti gosok gigi. Kita gosok gigi yang sering satu arah, ngikis gigi sampai di atas gusi, lubang dan bekas gerakan sikat. Tapi siwak, Masya Allah. Pertama siwak menguatkan gusi, menguatkan gigi, menguatkan saraf di balik gigi. Ya, kemudian membersihkan lidah. Kemudian menghilangkan kelembapan dan dahak. Menghilangkan dahak di lambung, menjernihkan pandangan mata, membuat kepala enteng dan ringan, mengharumkan aroma, bahkan disebutkan ahli laborat membunuh Haemophilus pylorus, bakteri yang tinggal di lambung. Ini hikmah. Dan cara bersiwak yang dilupakan, di antaranya bukan hanya gigi yang disiwak, lidah juga disiwak. Nah, karena lidah kadang bekas makanan jadi lembab, dikeringkan dengan siwak. Dan siwak sifatnya panas kering. Apalagi di gigitan pertama, rasanya panas, pedas, pahit. Itu yang di awal yang didapati. Dan siwak nggak harus langsung dibuang, dipotong, mungkin dilembutin lagi jadi seperti serabut, pakai lagi. Nah, ini rahimahumullah. Siwak nggak membatalkan puasa. Tetapi ketika ada sensasi aroma yang pedas pahit di awal-awal, kata Syekh Utsaimin, diludahkan. Ya, diludahkan. Ini yang pertama, kebiasaan bangun dari tidur. Dan Nabi SAW biasa menghidupkan malamnya. Tidur di awal malam, dan kemudian sholat malam. Ya, terutama di sepertiga malam saat apa? Turunnya Allah ke langit dunia, langit paling rendah. Allah mencari mana hambanya yang sholat, mana hambanya yang nggak sholat, dibedakan, cari. Sampai dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala, man yad'uni fa'utiyah, man yad'uni fa'astajib lah. Barang siapa berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Barang siapa minta ampun, pasti ku ampuni. Wa man yas'aluni fa'atiyah. Barang siapa minta kepadaku, pasti ku beri. Nah ini subhanallah, kebiasaan Nabi SAW demikian. Salat. Dan salat malamnya Nabi, di luar Ramadan saja, kalau yang dibaca, apa salat malamnya? Al-Baqarah sama Ali Imran. Bayangkan, yang dibaca berarti berapa jam itu? Katakan 3 jam atau lebih. Sampai Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah bertanya, "Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga ya Rasulullah. Tapi kenapa engkau sholat sampai kedua kaki engkau bengkak ya Rasulullah?" Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura? Apa aku nggak boleh jadi seorang hamba yang bersyukur? Ini sholatnya Nabi yang dibaca panjang-panjang sampai bengkak. Bapak ibu-ibu zaman sekarang yang dibaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sudah bengkak kakinya. Ditanyai cucunya, "Nek, kenapa bengkak?" "Nenek kena asam urat."
nenek kena gagal jantung, nah, kakek kena rematik, nah, ini perlu tadabburi. Subhanallah, kemudian Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Nah, kata para ulama ahli tafsir menunjukkan di sini menunjukkan selain istighfar mereka juga tahajud, salat malam. Ya, di waktu sahur. Dan ketika sahurnya mereka nggak seperti kebiasaan kita. Katakan sekarang sholat subuh jam 4:30, misal. Lah kita orang sahur dari 3:30 sampai 4:30. Berapa ronde makan? Habis waktu untuk makan. Mereka banyak istighfar di waktu sahur. Juga jebakan bagi ibu-ibu, bagi nenek-nenek, ketika di bulan Ramadan di malam hari, mereka terlalu sibuk masak. Padahal harusnya banyak ibadah. Baca Al-Quran, sholat, istighfar. Nah, sekali lagi, Ramadan bukan bulannya makan-makan. Harinya makan-makan, Idul Fitr, Idul Adha, sama Ayam Tasyrik. 3 hari di bulan Tasyrik, ini kita nggak boleh puasa. Tapi kalau Ramadan, bukan bulannya makan-makan atau banyak makan. Seperti di bulan Ramadan, apa? Biar kuat puasa, sahurnya harus banyak. Ya, bukan itu. Jadi di bulan Ramadan ini kita apa? Sahur harus tahu ya pola makan yang seimbang dan benar. Sahur yang benar itu cukup. Ya, sahurnya cukup. Istirahat juga di Ramadan juga harus cukup. Nah, subhanallah sekarang terkait sahur. Sahur ini termasuk sunnah, ada yang mengatakan sunnah mustahab, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Kalau sunnah mustahabbah, kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib. Mereka yang berdalil dengan sunnah muakkadah, pertama, Nabi setiap puasa seringnya sahur. Terutama Ramadan. Kalau puasa sunnah, pernah Nabi SAW tanya kepada istrinya, hal indaki minat ta'am, kalian punya makanan? Ini pagi-pagi tentunya setelah sholat subuh. Hal indaki minat ta'am, setelah subuh ke atas. Hal indaki minat ta'am, ma'indana ya Rasulullah. Kami nggak punya makanan ya Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Idzan ini sha'im. Kalau gitu aku puasa saja. Ini puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan nggak boleh. Harus memang niat dari malamnya. Tapi itu niat wajib. Termasuk rukun sahnya puasa. Nah, kalau puasa sunnah tadi apa? Boleh. Meniatkan kapan? Ketika sudah fajar berlalu ke rumah, ada menu makanan nggak ada makanan sama sekali. Ya udah, kalau gitu aku niat puasa. Jangan pagi habis makan lorsai tanya ke rumah. Pulang dari masjid makan lorsai. Dia ada makanan? Nggak ada. Kalau gitu aku puasa. Nggak bisa, sudah ada makanan masuk. Nah, baik. Jadi apa kebiasaan Nabi? Pertama, kalau kita lihat menu pertama Nabi bersabda, dilihat dari sunnah di sini, tasaharu fa fis sahuri barakah. Sahurlah Anda karena pada sahur itu ada padanya keberkahan. Apa sih artinya berkah? Luzumul khair wa thubutu. Keberkahan itu kebaikan yang terus nempel pada diri dia. Dengan sahur dia dapat pahala menjalankan sunnah. Dengan sahur dia bisa istiqomah puasa, jadi kuat. Nah, kemudian dalil yang berikutnya terkait sahur tak luput dari akidah. Ketika Nabi bersabda, Inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Sesungguhnya pembeda antara puasanya kita dan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Ahlul kitab kalau puasa mereka nggak makan sahur. Nabi Muhammad menganjurkan makan sahur. Di sini mereka mengatakan sunnah muakkadah. Barang siapa sengaja meninggalkan sahur, berarti dia telah menyelisih sunnah. Kemudian berikutnya, yang dilakukan Nabi SAW. Kita lihat tips sehatnya Nabi. Sahur
itu perlu dilakukan sebagai wujud mengambil sebab biar siang Ramadan kita kuat. Dari hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan Syekh Albani rahimahullah taala menjadi hadis hasan li ghairi, ketika Nabi bersabda, "Ista'inu bis-sahuri li siyamika fin nahari wasta'inu bil qailulati li qiyamika fil laili." Anda ambil sebab biar kuat puasa di siang hari dengan makan sahur. Perlu makan sahur biar kuat puasa siang hari Ramadan kuat. Tapi bukan berarti harus banyak makan, salah. Tapi makan yang cukup. Nanti kita kupas. Dan ambillah sebab istirahat di siang hari. Biar Anda sholat malamnya, sholat tarawihnya, Anda kuat. Ada sebab-sebab yang harus diambil. Gak luput dari teori sebab dan akibat. Takdir Allah juga gak luput. Kehendak Allah juga gak luput. Dari apa? Kita punya pilihan. Punya pilihan. Jangan seperti apa? Sehat sakit yang sudah ditulis. Udah yang penting sahur, buka, makan apa aja, selama halal makan-makan. Penyakit hanya ada di laboratorium. Penyakit hanya ada di rumah sakit. Jangan. Anda punya andil sebab. Anda punya andil sebab. Sahabat pernah tanya ketika Nabi bersabda, ya, bahwasanya semua takdir itu sudah dicatat. Ya, kataballahu kulla maqadir khalaiq. Ya, bi khamsina alf sana qabla khalqis samawati wal ardh. Bahwasanya takdir sudah dicatat. 50 tahun sebelum langit bumi dicipta, takdir sudah ada. Ya, sudah dicatat siapa muslimnya, siapa kafirnya, siapa beruntung, siapa merugi juga sudah dicatat. Ya, siapa dapat siksa kubur, siapa dapat nikmat kubur, catat. Siapa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, siapa suul khatimah sudah dicatat. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ala natakilu?" Kalau gitu kita nggak usah ngambil sebab ya Rasulullah. Sudah pasrah aja sama Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah dicatat semua. Kemudian apa kata Nabi SAW? "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqalah." Tetap Anda harus beramal, mengambil sebab, dan semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga demikian, sehat sakit sudah dicatat. Termasuk di bulan Ramadan, siapa sehat, siapa sakit sudah dicatat. Tapi kita ngambil sebab. Ngambil sebab gimana sehat, gimana Ramadan bisa ibadahnya bisa full, istiqomah, bisa maksimal, ambil sebab. Karena kita sedang di puncaknya bulan penuh dengan janji Allah dari amalan-amalan yang dimasukkan padanya jannah. Nah, wah ini yang perlu kita ketahui. Kemudian kebiasaan Nabi SAW, kalau kita perhatikan, ya, Nabi ini sahurnya mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur. Sebagaimana datang dari hadis yang begitu banyak, diantaranya dari Anas bin Malik dalam riwayat Imam Muslim dan yang selainnya, bahwasanya sahur yang terbaik adalah antara adzan dan iqamah, seperti jarak ketika seseorang membaca Al-Quran 50 ayat dari Al-Quran, ya, disebutkan oleh para ulama, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, bacanya nggak terlalu cepat, bacanya nggak terlalu lambat. Di zaman dahulu, mereka memperkirakan waktu itu dari amalan. Kapan waktu sahur terbaik? Seperti seorang membaca Al-Quran 50 ayat. Nggak pakai bilangan menit, seperti zaman kita. Kalau kita konversi ke waktu bilangan menit di zaman kita, katakan sekitar 15 menit sampai 20 menit. Itu waktu sahur yang terbaik sebelum adzan. Sedangkan di sekitar kita kadang sudah diumumin imsak. 15 menit, 20 menit sebelum adzan. Padahal itu waktu sahur yang terbaik. Hakikatnya imsak adalah ketika adzan berkumandang. Adzan di waktu fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Ya, yang matahari apa? Horizontal. Cahayanya merata. Nah, ini
Rahimahullah jemaah. Kemudian kalau kita lihat bagaimana menu sahurnya Nabi. Seringnya Nabi SAW sahur menggunakan kurma menunya. Tidak menutup kemungkinan Nabi juga pernah sahur selain kurma. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kadang makan kurma cuma kurma saja. Ya. Subhanallah, apa rahasia di balik sahur kurma ini? Tips sehat di bulan Ramadan dengan sahur cuma dengan kurma. Atau kurma dengan pasangannya. Kurma panas, pasangannya dingin. Timun, semangka, melon, pepaya. Nah, apa rahasianya? Nabi sudah bersabda dari hadis Anas bin Malik riwayat Abi Dawud, "Ni'mal suhurul mu'min at-tamr." Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Adalah kurma. Nah, subhanallah kurma ini kenapa jadi pilihan terbaik? Kita tadabburi. Allah sudah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh Allah jadikan pada diri Anda uswah, contoh yang baik dalam diri Rasulullah. Lihat, contoh yang baik dalam urusan agama pasti, dalam urusan dunia juga. Makanya kita contoh sahurnya Nabi. Nah, kita lihat, tadabburi, karena mereka meyakini para ulama, mereka meyakini apa yang Nabi lakukan, walaupun urusan dunia sekalipun, ada padanya kebaikan. Jangankan para ulama, para sahabat, seperti Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar, pernah waktu itu mereka melihat Nabi ketika disampaikan oleh mereka, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi marakin fihi dubba wal qadid. Dahulu Nabi pernah dihidangkan padanya hidangan makanan semacam kuah, di dalamnya itu ada labu kuning dan dendeng. Labu kuning kata Ibnu Qayyim sifatnya dingin, dendeng sifatnya panas. Mau dendeng misalkan dari daging, ya, atau misalkan cumi yang dijadikan dendeng, sotong dijadikan dendeng, yang diawetkan dagingnya, sifatnya menjadi panas. Karena terik matahari dan biasanya ditambahkan garam, jadinya panas. Wa subhanallah, Nabi menyukai labu kuning sampai labu kuning dihabiskan, nggak disisakan. Kata Anas bin Malik, semenjak aku melihat Nabi menghabiskan labu kuning, nggak menyisakan labu kuning, maka sampai detik ini aku nggak sisakan labu kuning. Kenapa? Lihat Nabi suka, jadi ikut suka. Sekarang kalau kita lihat sahur, kita menyukai apa yang Nabi suka dari menu sahur. Nah, ini penting untuk kita kupas, pasti ada hikmahnya. Nah, bukan berarti sahur nasi makruh, sahur nasi haram, enggak. Silahkan. Kadang sekarang nasi, besoknya kurma aja, ya besoknya kurma lagi, besoknya nasi. Silahkan, sah-sah aja. Dan nggak perlu digabungin habis makan nasi terus kurma, nggak perlu. Antara nasi dan kurma perlu ada jarak. Antara buah dan nasi perlu ada jarak. Nah, walaupun bukan bagian dari sunnah, tapi para ulama meneliti khasiatnya dan efeknya jika digabungkan. Khasiatnya jika ditinggalkan kombinasi kurma sama nasi. Nah, kemudian kurma ini apa rahasianya kurma? Dan kalau kita lihat hadisnya, tamr, di situ kurma kering. Ni'ma suhurul mu'min tamr. At-tamr. Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah dengan kurma. Kenapa pilih kurma? Dibahas para ulama. Satu, yang paling bagus ketika perut kosong untuk liver dan limpa adalah yang manis. Yang manis di sini bukanlah manis dari teh manis atau manis dari wajah Anda, bukan. Atau manis dari makanan yang lain seperti permen, gula, bukan. Tapi manis yang diharapkan manis dari buah, dan buah yang paling manis kurma.
Ini ajaibnya. Cocok untuk liver dan limpa. Makanya buka puasanya kurma rutop. Bayi baru lahir ditahnik pakai kurma ketika perut kosong. Sampai kata Syekhul Utsaimin rahimahullah taala, kalau ada bayi sudah terlanjur minum air susu ibu, menurut Syekhul Utsaimin nggak ada lagi sunahnya tahnik. Karena hikmah yang diinginkan masuk dalam perut bayi yang pertama kali adalah yang manis-manis. Ini hikmahnya. Makanya dari sini Anda tadabburi ketika Anda sahur, jangan sering mengkonsumsi yang pahit-pahit. Sahurnya sop brotowali, rendaman sambiloto, jangan. Atau sahur yang pedes-pedes. Sahurnya apa? Pecel Madiun. Atau sahurnya yang masem-masem. Sahurnya asinan Bogor. Atau sahurnya asin-asin, sambal terasi ikan asin. Atau sahurnya hambar-hambar, albina. Jangan, ketika perut kosong, sahurnya pilih yang manis. Ya, wajar kalau Anda sakit mah, Anda livernya lemah, limpahnya lemah. Kenapa? Rutinitas sahurnya bukan dikedepankan yang manis. Nah, ini makanya rahasianya. Nah, ini yang paling penting. Kedua, berikutnya, kalau kita perhatikan, ingat sahur apapun Anda selama itu halal, boleh. Kita membahas dari sisi the best-nya menurut para ulama. Kita perhatikan. Seandainya Anda sahur nasi, kita belum bicara protein hewani. Dari proteinnya dan lemaknya. Kita masih bicara karbo saja, nasi. Nasi 100 gram, 1 entong, kalorinya 130 kalori. Anda sahur kurma 100 gram sekitar 6 biji, kalorinya 280 kalori. Berarti kalorinya tinggi mana? Kurma. Dan lafaz hadisnya di sini tamr, berarti kurma kering. Kenapa kalorinya tinggi? Biar Anda bertahan sampai maghrib. Kalau Anda sahurnya rendaman nabit, Anda cepat lemah. Kalau Anda sahurnya kurma rutop, kurma basah, Anda cepat lelah. Makanya kurma kering. Nah, subhanallah berikutnya, kurma ini diteliti oleh ahli laborat, ahli gizi, 0 kolesterol, tanpa kolesterol. Proteinnya rendah banget, kalorinya tinggi. Subhanallah, apa hikmahnya? Karena setelah fajar sampai maghrib, tubuh kita mencuci racun. Di bulan puasa. Mencuci racun, organ serba lelah. Jantung lelah mensupport darah ke organ pencernaan dan ginjal dan organ yang lainnya. Ketika mencuci racun, liver lelah, empedu lelah, ginjal lelah, semuanya lelah. Ketika sudah lelah di siang Ramadan dari ba'da fajar sampai maghrib, berarti Anda sahurnya jangan sahur yang menunya tambah memperlelah. Anda sahur protein hewani. Katakan ada lemaknya, butuh 4 jam sampai 6 jam liver untuk mencerna. Berarti apa? Mencuci racun lelah, dikasih PR, tambah lelah. Jadinya Anda bakal cepat lelah, ngantuk, lemes. Termasuk menjadikan proses penuaan lebih cepat. Padahal sel tua dibuang diganti sel muda. Resep awet muda ini. Jangan banyak makan dan dengan puasa. Puasa terlalu sering ekstrem kanan gak bagus. Gak pernah puasa gak bagus. Tetap puasa di tengah-tengah. Di tengah-tengah seperti apa? Yang sudah diajarkan Nabi. Dalam satu pekan ada Senin Kemis. Di tengah-tengah dalam satu pekan. Dalam satu bulan ada Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah. Dalam tengah bulan. Dalam satu tahun ada puasa Ramadan. Karena durasinya 1 tahun, puasanya bertubi-tubi sampai sebulan. 29 hari, 30 hari. Karena apa? Jangka nyuci racunnya yang sudah 11 bulan, di bulan 1 bulannya mencuci racun. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pilih menunya tidak menyiksa tubuh yang sedang mencuci racun, menunya ringan. Kurma ini ringan dicerna, hanya 10 sampai 15 menit dicerna, kemudian apa?
kurma ini sebagai menu membantu mencuci racun, menu untuk mendetoks. Insya Allah. Dan subhanallah kurma ini, dengan kurma Anda simpel. Anda makan kurma, katakan subuhnya jam setengah 5. Anda makan kurma, katakan jam 4 lebih 10 makan kurma. Katakan ya 6, 7 misalkan. Atau 3, 4, tergantung selera Anda. Orang Indonesia gampang enak sama kurma. Nggak suka dengan manis-manisnya kurma. Makanya kalau makan kurma jangan sendirian. Kurma sama semangka, biar nggak enak. Kurma sama timun, kurma sama melon. Ada panas, ada dingin. Ini kombinasi ini untuk obat sakit mah Anda. Untuk obat yang lama nggak hamil-hamil, sahurnya pakai kurma sama semangka. Untuk mereka yang gangguan insulin pun, sahurnya pakai kurma tidak membahayakan diri dia. Dengan dosis yang tepat. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian sahurnya katakan kurma. Kurmanya aja. Kalorinya tinggi. Membantu proses detoks dan ringan dicerna. Anda sahur jam 4 lebih 10. Bangun tidur, Anda sudah sibukkan dengan tahajud misalkan. Kemudian Anda sahur jam 4 lebih 10. Adzan setengah 5. Kira-kira jam 4 lebih 5, 4 lebih 10 Anda sahur kurma. Efektif banget. Dalam waktu singkat Anda sudah selesai dari sahur. Nggak habis waktu untuk makan sahur. Padahal semakin banyak kita makan sahur, semakin lemas di siang Ramadan. Nah, subhanallah, Anda minum. Kapan minumnya? Nih, tata cara sahur dan minum. Kapan minumnya? Menjelang adzan. Sehingga jarak antara makan kurma dan minum ada jaraknya. Katakan 10-15 menit Anda baru minum. Kenapa? Kasih kesempatan lambung untuk mencerna kurma. Jadi kurma, setelah makan kurma, keluarlah 5 enzim di lambung. Ya, dan Anda sudah berniat puasa. Niat puasa Anda sudah mengkondisikan hormon dalam tubuh Anda. Mindset antara akal dan jantung sudah dikondisikan. Makanya ini penting niat. Beda kalau ada orang nggak niat puasa, dia nggak makan pagi, jatuh sakit. Nggak ada niat. Sedangkan kita ada niat puasa, pagi nggak makan, tapi sudah ada niat, jarang kita bisa sakit mah jarang. Nah, ini kita tadabburi rahimahullah. Tapi pentingnya syariat sahur di sini. Ketika Anda makan kurma, Anda kasih jarak antara makan kurma dan minum. Katakan 10-15 menit baru Anda minum. Kalau Anda makan kurma, langsung minum, kurma belum hancur, dan akhirnya kurma didorong dari lambung sampai mulut lambung, famul mi'dah, sphincter pylori. Akhirnya kurma berjubel di mulut lambung, saat itu mulut lambung akan lemah. Kata Ibnu Qayyim akan menyebabkan alkolanj. Kalau bahasa modern sekarang, kolik abdomen, nyeri perut yang sangat hebat. Saya heran ya, saya padahal sahurnya kurma loh, tapi kenapa begah? Kenapa sakit? Nah ini. Kebiasaan habis makan langsung minum. Ini padahal kurma. Belum lagi ada yang makan ayam, makan sapi sama kulitnya, sama tulang rawatnya dimakan semua. Ya kerupuk masuk, bebek masuk, semuanya masuk. Langsung minum lagi. Kebayang berjubelnya lebih parah. Ini yang bikin habis sahur kenapa perut sakit. Habis sahur kenapa begah. Habis sahur kenapa sering sendawa. Habis sahur kenapa perut kembung. Habis sahur, kenapa badan meriang? Habis sahur, kenapa? Di antaranya bahu tegang, kepala pusing. Nah, ini salah sahur. Nah, ini yang perlu kita diberi rahmatullah jami'an. Rubah mindset kita, sahur harus pakai nasi. Nasi halal, bukan haram, bukan makruh. Ya, kita juga demikian. Kenyataannya kita sahur kadang nasi, kadang kurma, tergantung selera. Nah, for the bestnya tapi kurma. Ini ajaibnya. Nah, kemudian, subhanallah, ketika sahurnya kita terlalu berat, ini sahur, kadang bapak-bapak itu sayang banget sama istri sama anak. Ngasih belanja 1 hari untuk sahur dan buka dikasih 500.000, 700.000.
Masya Allah, mewah banget. Jadi menu sahurnya apa? Bu, tolong sahurnya perhatikan ya. Untuk anak-anak dan bapak ibu kita. Mertua juga. Kalau bisa beli semua protein hewani. Belilah ibu-ibu. Ada ayam, ada bebek, ada kambing, ada kelinci, ada kuda, ada telur, telur asin, ada ikan, ikan asin, ada eteman, ada cuek eteman, ya. Kemudian, oh ini semua ada. Ingat, ini bukan sahurnya orang-orang yang terpuji sahur seperti ini. Bahkan Nabi sudah bersabda, "Syirarul ummatil ladina ghadaw bin na'imil ladina ya'kuluna alwana ta'am." Umatku yang buruk adalah umatku yang makan makanan terlalu banyak warna-warninya. Hadis sahih disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, kami tanyakan kepada Syekh Profesor Dr. Adil As-Subairi, seorang guru besar usul fiqh di salah satu universitas di Riyadh, apa maksud dari hadis ini? Bisa jadi makan terlalu mewah, nutrisi terlalu banyak, protein hewani banyak, warna-warni, untuk apa? Iftikhar, untuk menyombongkan diri. Menu banyak, selfie, cetak. Bro, sahurku bro. Ngomong pamer teman-teman sahur. Ini dari sisi agama. Dari sisi dunia, bukan hanya itu. Kalau kita terlalu banyak variasi makanan, tubuh kita akan kacau. Kita menjerumuskan diri pada penyakit. Memang nggak ada dalil khusus, nggak ada larangan makan protein hewani sama darat itu dilarang. Cuma para ulama lah kedokteran klasik seperti Ibnu Muflih, Ibnu Qayyim dan yang selainnya mengatakan darat sama laut jangan digabung, darat sama darat yang lainnya jangan digabung, susu sama protein hewani jangan digabung, buah sama protein hewani jangan digabung. Ya, makanan yang segar jangan dicampur sama makanan yang diawetkan, misalkan. Ya, kemudian di antaranya yang masam seperti jeruk jangan dicampur sama susu. Sudah disebutkan para ulama. Nah, sekali lagi kita nggak bicara haram atau makruh, tapi karena mereka melihat konturnya hewan darat sama hewan laut sudah beda. Sehingga apa? Potensi memancarkan hormon kita. Solusinya kalau Anda ingin sahur protein hewani, kalau lagi nggak ingin kurma, pilih satu protein hewani, misalkan Anda sahurnya kambing. Kambing sama lawannya. Bukan kambing jantan sama kambing betina, bukan. Kambing sifatnya panas, lawannya dingin. Kambing sama sayur salad. Misal, kambing sama timun, kambing sama lembu kuning, kambing sama lembu sin. Contoh. Untuk apa? Menjadikan panas dingin, sehingga tetap seimbang. Nah, kalau kurma, Anda pengen kurma. Kurma sama lawannya. Ya, kurma dengan timun, kurma lembu kuning, kurma melon, kurma pepaya, ya, kurma dengan yang lainnya yang sifatnya dingin. Ini contoh saja. Sehingga apa? Dengan ini Anda menjaga diri Anda tetap seimbang. Karena di dalam tubuh kita ada organ sifat panas, ada organ sifat dingin. Jadi makanan yang masuk tetap ada panas, ada dingin. Dengan cara pola makan ini efektif, efisien, higienis, ekonomis. Anda sahur buka nggak perlu mahal. Ya, kalau memang nggak ada kurma, Anda pasti punya yang lainnya. Cari yang manis, mudah dicerna tapi manis. Ya, yang paling bagus, mudah dicerna, manis, tinggi kalori, kurma. Nggak dapat kurma, cari yang lainnya persamaannya. Tapi yang tinggi kalori. Ya, Anda misalkan sahur, misalkan pisangnya pisang manis. Misal contoh, cari manis-manis. Jangan pisang yang masam. Pisang contoh, pisang manis. Karena di beberapa daerah di pelosok banyak yang tanya. Nah, kalau kami tinggal di pelosok nggak dapat kurma. Ada yang bilang kami nggak mampu beli kurma. Kami nggak dapat kurma gratisan. Cari menu yang lain manis, ringan. Kalau nggak dapat, silakan pakai nasi pun tak mengapa. Nasi panas, cari pasangannya ikan. Mau ikan laut, mau ikan sungai, sifatnya dingin. Asal bukan ikan asin, ya ikan cuek, juga bukan seafood. Nah, ada panas, ada dingin. Nah, ini untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, kalau Anda sahurnya terlalu berat,
Sudah sahurnya lemak, berat, protein hewani campur lagi. Anda bukan besoknya, habis fajar, apa yang terjadi? Liver sudah capek nyuci racun. Dari ba'dal maghrib, dari ba'dal fajar sampai maghrib. Bakal capek. Lah Anda konsumsi protein sama lemak yang berat-berat. Capek ketemu capek. Sudah jatuh ketimpa tangga. Akhirnya apa? Habis sholat fajar, mata sudah ngantuk. Assalamualaikum, Assalamualaikum, salat subuh, zikir sudah. Kenapa? Berat. Nah, pencernaan berat. Yang bapak mau ngantor naik motor merem-merem. Ya, ngantuk. Kenapa? Sudah berat. Dan apalagi yang nggak pernah puasa di bulan Sya'ban, nggak pernah puasa sebelumnya Senin Kemis, nggak pernah puasa apalagi Daud, nggak pernah puasa Ayyamul Bid, ujuk-ujuk langsung masuk bulan Ramadan. Ingat, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 7 hari, tergantung racun pada tubuh Anda akan mengalami DOC, direct of cure. Atau Anda akan mengalami healing crisis. Saat itu Anda mungkin ngerasa demam, badan lemas, letih, lesu, sering pipis, sering BAB, meriang, kepala berat. Kenapa? Itu Anda sedang dibersihkan racunnya di awal-awal. Adapun mereka yang banyak puasa di bulan Sya'ban, racunnya sudah dibersih di bulan Sya'ban. Ramadan sudah stuck di puncak, sudah siap dengan kondisi tubuh, dengan siap ibadah, dengan kesehatannya. Tapi kalau kita nggak banyak puasa sebelumnya, di hari pertama, hari ketiga, tergantung racun dalam tubuh kita betul-betul akan merasakan healing crisis, direct of cure. Ini juga ajaib. Kenapa di bulan Ramadan sebelumnya ada Sya'ban? Sampai disebutkan Aisyah, aku tidak melihat Nabi SAW puasa hampir sebulan penuh di luar Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Nabi banyak puasa. Setelah Ramadan ada Syawal. Ini aja penuh dengan hikmah. Di bulan Sya'ban disiapkan hati kita dan disiapkan fisik kita. Racun dibersihin di sini. Ketika puncak Ramadan sudah dalam keadaan dia siap menjemput ketaatan Allah. Setelah Ramadan ada puasa 6 hari Syawal. Seandainya nggak ada puasa 6 hari di bulan Syawal, tubuh kita langsung kaget. Yang tadinya puasa 29 hari, langsung nggak pernah puasa, tubuh kita mengalami apa? Perubahan drastis. Makanya kalau dokter habis ngasih obat rutin, nggak langsung dihentikan. Terapi rutin nggak langsung dihentikan, tapi ada istilah tapering off. Dosisnya diturunkan. Dan dosis diturunkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dosis dinaikkan di bulan Sya'ban. Pelan-pelan. Banyak puasa di bulan Sya'ban. Ramadan baru stuck. Kita nggak boleh batalin puasa selama sebulan, selama nggak ada udzur. Ini hikmahnya. Racun betul-betul dibersihkan. Nah, ini ajaib rahimahullah jami'an. Kalau itu kita nggak ingin apa? Kalau salah pola makan sahur, Ramadan siangnya kita lemas, zikir nggak mampu, zikir pagi petang nggak bisa, kemudian Al-Quran jarang dibaca, kerja, ngantor pun nggak kuat, jalan pun nggak kuat, sholat 5 waktu melangkah ke masjid sudah lemes, dan seterusnya. Subhanallah, Anda perhatikan, puasa ini betul-betul sebenarnya terapi untuk tubuh kita. Allah Asy-Syafi, Allah Maha Penyembuh. Dengan syariat puasa, itu diantaranya untuk menyembuhkan Anda dari penyakit hati dan penyakit fisik. Bukan di bulan Ramadan nambah penyakit hati, dosa. Bukan di bulan Ramadan nambah penyakit fisik. Nah, bayangkan di antara manfaat Ramadan, manfaat puasa, ya, subhanallah, racun dibersihin untuk merestart tubuh kita. Nah, merestart tubuh kita. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan kondisi puasa Ramadan, bulan Sya'bannya dan Syawalnya seperti kondisi sholat fardu, ada rawatib sholat qobliyah dan ba'diyah yang tujuannya untuk menutup kekurangan ibadah kita dari ibadah fardu, dari sholat, puasa, ditutup dengan puasa sunnah sebelumnya dan setelahnya. Subhanallah rahimahullah jami'an. Barakallahu fikum. Anda lihat, kalau Anda sakit, yang Anda rasakan biasanya apa? Nggak nafsu makan nggak? Ya, itu dari Allah.
Kalau Anda sakit, kadang lidah Anda pahit apa enggak? Itu dari Allah, menunjukkan liver Anda sudah lemah. Kalau Anda sakit, kadang Anda demam apa enggak? Demam ternyata juga dari Allah untuk apa? Menggodok racun dan dahak dan kelembapan dalam tubuh kita. Dengan demam, pori-pori kulit terbuka, obat gratis dari Allah. Ketika pori kulit terbuka, racun keluar. Ya, ketika sakit lidah pahit, liver sudah lemah. Kalau kita sakit maksain diri makan, liver bakal tambah lemah. Seandainya liver, lambung, limpa kita bisa bicara, ketika Anda sakit, dia akan bicara. Pak, kasihanilah diri kami. Anda sudah terlalu banyak menyiksa diri kami. Gitu ya. Dia kan dulu. Makanya ketika Anda mulai sembuh dari sakit, apa yang Anda rasakan? Nafsu makan melonjak. Coba indahnya. Makanya Nabi bersabda, la tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yad'uhum wa yusqihim. Hadis riwayat Tirmidzi disahkan Syekh Al-Albani. Adapun Imam Nawawi, Imam Bukhari, Syekh Muqbil melemahkan, tapi Syekh Al-Albani mensahihkan. Kalaupun hadis ini sahih, sebagai apa? Mukjizat dari Allah kepada Nabi. Jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Jadi kalau ada orang sakit, jangan dipaksa makan. Kalaupun makan, bukan berarti orang sakit nggak boleh makan sama sekali. Boleh, tapi makanan itu adalah obat bagi dia. Ya. Berikutnya, Hippocrates juga mengatakan, Anda memberi makanan pada orang sakit sama dengan Anda memberikan nutrisi pada penyakit. Ajaib. Seandainya Hippocrates hidup di zaman Nabi, bisa-bisa dia masuk Islam. Kemudian subhanallah, juga kalau kita perhatikan, Nabi SAW melalui puasa ini, dan puasa yang menunjukkan kesempurnaan Allah dengan nama Asmaul Husna, dari Asy-Syafi'i menunjukkan syariat puasa identik dengan pengobatan dan kesembuhan. Anda lihat setiap bulan Ramadan, orang yang pernah di rumah sakit turun drastis. Di musim pandemi COVID, 2 kali Ramadan berlalu, angka menderita COVID turun. Kenapa? Kelembapan dalam tubuh dibuang. Karena kelembapan inilah, dingin dahak inilah penyebab penyakit dalam tubuh kita terbesar. Jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah memberi makan dan minum. Bagaimana cara Allah memberi makan dan minum? Apakah Allah kirim tetangganya, tergerak hatinya kirim makanan? Apakah Allah kirim melalui malaikat? Tidak. Ternyata Allah jadikan di dalam tubuh orang yang ketika sakit nggak banyak makan, ternyata apa? Leukosit dia naik, imun dia naik, ya, subhanallah ajaib. Darah dia encer, oksigen dalam darah semakin tinggi. Ini semua obat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tadaburi, ketika Anda punya kucing, punya anjing, ada yang punya anjing, jaga kebun misalnya. Ular sekalipun, burung merpati, ayam, kalau sakit Anda hidangkan makanan terenaknya di hadapan dia, dia nggak mau makan. Ini juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya juga Nabi SAW pernah datang dari hadis Maimunah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari, ketika Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas membawa binatang buruan, yaitu lahmud dhab, daging kadal Arab, dimasak oleh Maimunah. Dan mereka makan di rumahnya Maimunah. Karena Maimunah termasuk bibi dari Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas, sehingga mahram mereka. Kemudian Nabi bertanya, mahadallah, daging apa ini? Di antaranya apa? Allah juga berfirman surat Abasa 24, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka manusia hendaklah melihat makanan yang dia makan. Rasulullah melihat bukan hanya dari sisi halal haram, tapi lihat disuka apa enggak disuka. Mahadalah, kata Nabi. Adalah mudhab ya Rasulullah. Ini daging kadal Arab ya Rasulullah. Kemudian Khalid bin Walid bertanya, haramun hu ya Rasulullah? Apa daging ini haram ya Rasulullah? La, laisa biharam. Innama huwa laisa bi ardi qaumi fa ana ajidu fi nafsi wa a'fu. Ini enggak haram. Cuma kaum Quraisy enggak biasa makan daging kadal Arab. Jadi aku menjaga diriku dari makan makanan yang aku enggak suka, yang kaumku enggak makan. Kata Ibnu Qayyim,
di sini ada rahasia besar dari kaidah ilmu pengobatan. Kalau Anda nggak suka dengan makanan, jangan dipaksakan makan. Kenapa? Karena bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Orang sakit nggak suka makanan, jangan dipaksa. Carikan dia makanan sebagai obat bagi dia. Apalagi obat dan enak bagi dia. Misalkan orang tipes. Orang tipes condongnya dingin dan lembab. Cari yang enak untuk dia. Cari misalkan sari kurma. Ya, misal yang enak. Nyaman juga untuk dia, sifatnya panas. Pakai juga jahe, enak. Panas. Jangan orang tipes tambah dikasih timun, semangka. Tambah jadi tipesnya. Lembab ketemu lembab. Dingin ketemu dingin. Ini diantaranya rahmatullah jami'an. Kita kembali lagi, maka penting untuk sahur yang benar. Anda jangan mengaku sehat kalau Anda diantaranya nggak ada semacam ini. Sehat dikatakan sehat diantaranya enak makan, enak tidur, enak perasaan, enak ibadah. Sahur enak makan. Anda mau sahur nasi, sebelum nasi minum obat sakit mah, berarti Anda nggak sehat. Anda mau sahurnya makan bebek, habis makan bebek, konsumsi anti kolesterol, konsumsi pengencer darah, konsumsi obat darah tinggi, berarti Anda nggak sehat. Jadikan menu makanan Anda obat bagi Anda. Anda sakit mah, darah tinggi, misalkan, jadi menu sahur Anda untuk mengobati penyakit Anda. Kalau punya darah tinggi, sahur kurma lebih sedikit, timunnya lebih banyak. Misal. Kemudian rahimahullah jami'an. Wah, sekali lagi di sini sahur perlu diperhatikan, di antaranya perlu kita pikir. Kita dikatakan sehat kalau enak makan, enak tidur. Mau tidur aja susah, ini nggak sehat. Ya, tidur harus minum obat pengantar tidur, nggak sehat. Atau tidur bangun terus karena mimpi buruk, berarti nggak sehat. Atau tidur bangun terus karena ingin pipis, padahal AC nggak hidup, hawa nggak dingin, ini nggak sehat. Ya. Kemudian berikutnya enak perasaan. Jadi orang jangan nyimpen dendam. Jadi orang jangan sedih berlebihan, ini nggak sehat. Di bulan Ramadan tubuh kita sedang dipanaskan. Makanan Anda banyak konsumsi sifatnya panas. Sahurnya panas-panas, kambing, minumnya wedang jahe. Ramadan menghilangkan kelembapan dalam tubuh Anda. Tambah panas. Anda punya masalah rumah tangga. Anda punya masalah psikis. Panas lagi. Akhirnya apa? Kulitnya kering. Sampai menimbulkan pada kaum laki-laki spermanya sampai kering. Pada kaum wanita, permisi, rahimnya kering dengan ciri-cirinya, alat vitalnya keset dan kering. Kenapa? Menu sahurnya panas-panas, minumannya panas-panas, psikisnya bermasalah. Akhirnya apa? Gampang keluar uban. Ya, BAB susah. Kenapa? Perut pun panas. Hilang kelembapan. Mata pun mulai kabur. Kenapa? Terlalu panas. Kelembapan di mata juga terlalu ekstrim hilangnya. Nah, ini perlu ditadaburi. Sampai ada yang air ludah pun nggak ada. Kebanyakan makan panas dan sedih berlebihan. Sampai harus impor air ludah artifisial. Padahal jamaah masjid ini masih banyak punya air ludah. Ini harus impor akhirnya. Air ludah artifisial. Air mata nggak keluar. Ketika ada debu harusnya keluar air mata untuk bersihkan air mata. Untuk bersihkan mata dari debu. Keluar air mata. Tapi ketika dibutuhkan nggak keluar air mata. Kenapa? Cairan pada hilang. Karena kebanyakan panas-panas. Psikisnya panas, makanannya panas-panas, minumannya panas-panas. Jadi puasa bikin panas. Ini yang muncul kadang di bulan Ramadan kita salah. Ya, sahurnya masya Allah cabai, ya, pedes-pedes, minumannya jahe, ya, kemudian masih puasa, kurang minum lagi, masih dipenuhi dengan rasa sedih, dendam dan seterusnya. Ya akhirnya menggerogoti diri dia, membakar tubuhnya menjadi panas. Saya rahmatullah jami'an. Ini mungkin Anda jarang dapati penjelasan seperti ini.
Mungkin Anda sering membahas melewati ilmu menjelang Ramadan harus kita punya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kata Imam Bukhari, berilmu itu penting sebelum berucap dan beramal. Belajar ilmu fikih, fatwa-fatwa seputar Ramadan, syarat sahnya puasa, rukunnya puasa, kemudian juga terkait sunnah-sunnah di bulan Ramadan, kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan. Tapi yang dibahas bagaimana sehat di bulan Ramadan, bagaimana sahurnya Nabi, bagaimana bukanya Nabi, kadang dilupakan. Nah, ini sekali lagi tips yang dilupakan oleh sebagian besar manusia. Kemudian selepas sholat subuh, jangan biasakan tidur. Anda habis sahur, karena sahurnya berat, akhirnya hawanya ngantuk. Ba'dal fajar tidur, sebulan penuh setiap ba'dal fajar tidur. Tak heran gula darah naik. Tak heran berat badan naik. Tak heran kolesterol naik. Tak heran asam urat naik. Tak heran kekentalan darah tinggi. Kenapa? Akhirnya terjadi fermentasi. Juga akhirnya apa? Pencernaan melemah. Ya, pencernaan melemah. Harusnya kolesterol bisa dipecahin, tapi sudah lemah. Tidak bisa dipecahin. Nah, kenapa nggak bisa mencah? Karena pencernaan sudah nggak mampu untuk memetabolisme. Untuk memetabolisme. Fa'inu rahimahullah jami'an. Kemudian ketika sahur juga yang perlu diperhatikan, jangan terlalu banyak garam, gula, tepung. Karena sebenarnya dari ba'dal fajar sampai maghrib Anda membuang racun. Racun mau dibuang gara-gara banyak gula, tepung, garam, Anda haus. Racun harusnya dikeluarin, racun bersama H2O seperti H2O dan air harusnya dibuang. Gara-gara Anda konsumsi garam, tepung, gula, jadinya diikat. Racun harusnya keluar, nggak jadi dibuang. Ditarik lagi. Ini diantaranya yang kita salah. Diantaranya kesalahan kita. Nah ini barakallahu fikum yang perlu ditadaburi. Kemudian berikutnya dari hadis Anas bin Malik, Ibnu Abbas, kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan yang selainnya, bahwasanya Nabi SAW ketika para sahabat ditanya bagaimana buka puasanya Nabi, kita lanjut langsung loncat buka puasa. Anda di siang hari ada saatnya qailulah, istirahat di siang hari. Jangan istirahat setelah subuh, jangan istirahat setelah asar. Maksudnya istirahat yang maksudnya tidur, jangan. Tidur setelah subuh, tidur setelah asar, kata para ulama enggak baik. Kalau kata Imam Syafi'i dikatakan tidur setelah asar, tidur setelah subuh namanya hailulah. Kenapa dinamakan hailulah? Li'annahu yahillu anka rizq. Karena membuat rezeki Anda hilang dari diri Anda. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan tidur setelah fajar, namanya hurqun. Tidur yang membakar rizki. Harusnya mencari rizki. Kemudian tidur setelah, tadi tidur setelah subuh, adapun tidur setelah asar, kata Imam Syafi'i, namanya ailulah. Li'annahu ya'illu anka marad. Karena setelah tidur setelah asar, antara asar dan maghrib, menyebabkan Anda sakit. Kalau kata Ibnu Qayyim bahasanya humqun. Tidur antara asar dan maghrib menyebabkan kedunguan. Kenapa? Menyebabkan otak itu lembab. Kalau otak lembab, diajak ngobrol gak nyambung-nyambung. Hafalan gak lengket-lengket. Diajak meeting gak ada konsentrasinya. Nah, kenapa? Otak udah lembab, hafalan lemah. Ya, kalau otak ikut lembab juga apa? Daya pikir juga lemot, maunya mager, ya, dan seterusnya. Nah ini pembahasan para ulama. Makanya tidurnya kalau Ramadan tetap qailulah, istirahat atau tidur di siang hari. Istirahat atau tidur di siang hari. Biar apa? Sholat malamnya nanti kuat, sholat tarawihnya kuat. Nah ini tips sehat yang sekali lagi jarang dikupas. Kemudian, alhamdulillah jami'an ketika buka puasa, tadi dari Anas bin Malik,
Aisyah, juga Ibnu Abbas, dari riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, ketika mereka ditanya bagaimana puasanya Nabi, kemudian mereka buka puasanya Nabi, kemudian mereka mengatakan kana yuftiru birutabat. Dahulu Nabi sering berbuka dengan kurma apa? Rutab. Kurma rutab. Kurma rutab itu apa? Kurma basah. Kurma rutab warnanya apa? Nah, ini yang perlu dikoreksi. Kurma kuning atau merah marun namanya bukan rutab. Namanya busur. Itu kurma mengkel setengah matang. Adapun kurma rutab dari kuning atau merah marun berubah menjadi kecoklatan, coklat muda. Ini namanya kurma basah. Kalau kering baru tamr. Makanya Anda kalau buka puasa sebenarnya yang kurma rutab yang dianjurkan. Makanya doanya buka puasa apa? Dhahaba dhama'u wa ibtalatil 'urq wa thabatal ajr insyaallah. Basahlah kerongkongan, hilanglah rasa dahaga, tenggorokan dibasah. Ya, kenapa demikian? Karena diisi dengan makanan. Diisi dengan makanan dan makanannya kurma basah. Kurma basah. Kenapa pakai kurma basah, nggak pakai kurma kering? Kalau sahurnya pakai kurma kering, karena kurma kering itu kalorinya lebih tinggi, bertahan lebih lama. Makanya jangan sahur kurma basah atau kurma mentah. Atau sahurnya pakai nabits, mencukupkan diri dengan nabits. Ya. Sedangkan buka puasanya pakai kurma rutab. Kenapa? Karena kurma rutab itu lebih mudah dicerna. Anda makan sebentar, langsung tenaga disebarkan ke tubuh Anda. Liver langsung mencerna, langsung punya kekuatan. Kemudian disebutkan di situ qabla ayyusalliya, sebelum sholat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, di sini ada rahasia. Habis makan kurma rutab langsung sholat. Bukan kurma rutab makan gemblung. Kurma rutab resoles. Kurma rutab pisang goreng. Kurma rutab es campur. Kurma rutab kolak kacang hijau. Enggak. Nih enak nih kurma rutab langsung sholat. Kalau mau tanya hukumnya, boleh, halal. Bukan haram, bukan makruh. Tapi kalau mau the bestnya, praktekin. Kurma rutab, kemudian sholat. Sholat maghrib, sholat rawatib, baru Anda makan. Apa hikmahnya di sini? Disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin juga, biar antara makan buah dan makan besar ada jaraknya. Walaupun nggak bisa kita katakan sunnah, tapi ada hikmah yang besar. Yaitu apa? Biar nggak terjadi penumpukan gas di perut dan pembusukan. Karena buah campur protein hewani, buah campur sama nasi. Mereka mentadaburi kebiasaan penghuni surga. Sekali lagi walaupun bukan sunnah, tapi ini apa? Mujarrab. Nisbat kepada Nabi nggak bisa, tapi ini uji coba. Subhanallah, ahlul jannah pun ketika Allah sebutkan wa faqihatin mimma yatakhayyaru walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan penghuni surga makan buah-buah yang mereka pilih. Kemudian ada huruf waw, walahm, dan makan daging yang mereka inginkan. Huruf waw dalam bahasa Arab yufidu al-muhlah, memberikan makna jarak. Jadi antara makan buah dan makan daging ada jarak. Anda makan buah kurma, kemudian makan nasi, makan daging, nanti kasih jarak. Jaraknya kapan? Sholat maghrib, sholat rawatib. Baru makan, biar ada jaraknya. Kalau nggak dapat kurma rutab, Anda bisa dengan kurma kering. Kurma kering. Ini juga tips, biar kita tetap sehat. Ya, kurma kering. Nah, subhanallah, sekali lagi dengan kurma rutab, kenapa? Yang paling cocok untuk liver dan limpa adalah yang manis-manis. Adalah yang manis-manis. Dan buka puasa itu perlu disegerakan. Kalau sahur diakhirkan, kalau buka puasa disegerakan. Bukan berarti sebelum adzan langsung makan, bukan. Adzan dulu langsung makan. Dan adapun ahlul kitab,
buka puasanya diakhirkan. Sampai kapan? Bintang muncul. Sedangkan mereka malamnya, waktu sahur, mereka nggak ada syariat sahur. Ini menunjukkan apa? Agama Islam sangat identik dengan rahmah. Sahurnya diakhirin, bukannya dimajuin. Maksudnya dimajuin tetap maghrib tapi disegerakan. Bukan sebelum masuk waktu maghrib makan, bukan. Biar apa? Jarak nggak terlalu panjang. Ternyata disebutkan kalau jarak puasa terlalu panjang sesuai dengan cuacanya, katakan waktu itu diteliti ahli laborat dan kedokteran dari Mesir, kalau dengan cuaca di Arab jarak puasa lebih dari 16 jam, maka apa? Tubuh sudah kehilangan tenaga. Lama-lama akan mengambil apa? Protein dan lemak yang ada di otot. Dan akhirnya otot akan menjadi kendor. Dan terjadi apa? Atrofi otot, pengecilan otot. Ya, makanya itu jarak antara sahur dan buka nggak terlalu panjang. Adapun kalau di daerah kutub siangnya bisa jadi 16 jam, tapi kan hawanya dingin, nggak seperti di Arab, nggak seperti di Arab. Nah ini contohnya rahimahullah jami'an. Bukannya tadi apa? Kurma rutot, kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada baru dengan air. Yaitu apa? Disebutkan hasawatin minma, yaitu minum air hanya beberapa teguk. Menunjukkan Anda kalau buka puasa jangan minum air langsung semua diteguk, tapi pelan-pelan. Kenapa? Tadinya Anda tubuhnya betul-betul panas, berjam-jam, 12 jam panas. Jangan langsung diguyur air dingin. Akan terjadi rebun fenomena balik balas dendam. Akhirnya habis buka puasa langsung minum air banyak, tiba-tiba badan menjadi meriang. Mengganggu apa? Metabolisme atau mengganggu apa? Sistem pemanas tubuh. Nah, oleh karena itu apa? Kalau nggak dapat kurma rutab, kurma kering, kalau nggak ada, ya hasawatin minma, beberapa teguk air. Sebagaimana sahur dalam riwayat Imam Ahmad, kalau nggak dapat menu sahur apapun, sahurlah walau dengan air. Buka puasa juga demikian, nggak ada apapun, buka dengan air. Kenapa? Karena 90% muka bumi ini isinya air. 80% tubuh kita air, sehingga cari air itu mudah. Nah ini rahmatullah jami'an. Kalau kita habis puasa langsung banyak minum air, akhirnya apa? Tubuh kita malah bermasalah. Anak kecil habis bermain di terik matahari, atau mungkin Anda yang selepas dari sawah, ada yang dari sawah, ada yang kerja di bawah terik matahari, bismillah. Biasanya timbul warna kulit seperti panu, padahal bukan panu, tapi gangguan pigmen warna kulit. Kenapa? Cuaca yang terlalu ekstrim. Ini nampak kasat mata. Kalau dalam pencernaan kita gimana? Habis panas lama langsung minum air, kaget. Ya. Juga ada mungkin wasiat ulama, selepas olahraga jangan langsung mandi, jangan langsung minum air. Selepas hubungan intim jangan langsung mandi, jangan langsung minum air. Anda ketika buka puasa jangan langsung minum air. Kalau udah kepepet nggak ada makanan untuk buka apapun, minum air, tapi caranya apa? Hasawat, beberapa teguk. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Adapun lain-lainnya masih bisa Anda simak di link YouTube kami. Lengkapnya, tips-tips yang lainnya. Bagaimana olahraga ketika di bulan Ramadan. Ya. Bagaimana konsumsi apa saja yang dianjurkan, masih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, madu ya. Madu sifatnya lebih condong ke arah hangat. Ke arah hangat dan rasanya manis. Ya. Sampai kata Imam Ahmad ketika menyebutkan terkait dengan tahnik
bayi itu ditahnik dengan kurma. Ya. Sebagian dokter, sebagian bidan melarang tahnik. Kenapa melarang tahnik? Karena sebagian orang tua atau keluarganya nggak paham bagaimana cara mentahnik. Karena pernah terjadi kasus, si keluarga mentahnik si bayi baru lahir, kurma satu dikunyah, kemudian dimasukin semua ke bayi. Akhirnya ketelan, masuk saluran nafas, nggak bisa nafas, mukanya biru, meninggal. Tahnik ada caranya, disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar, ya, kurma di mamah. Setelah kurma di mamah, kemudian diambil, kata Al-Hafidz, dibasuhkan di langit-langit, di lidah, digusi-gusi. Tujuannya apa? Tujuan pertama, biar masuk ke bayi pertama kali, rasa manis. Cocok untuk merangsang liver dan limpa. Ya, subhanallah. Kemudian biar melatih lidah dan si bayi bisa memposisikan mulutnya untuk siap menghisap puting susu ibunya. Sampai kata Syekhul Utsaimin, kalau si bayi sudah terlanjur disusui, nggak ada lagi sunahnya tahnik. Ini menurut Syekhul Utsaimin. Kenapa demikian? Karena air susu, apalagi di hitungan 1 hari pertama, 2 hari pertama, itu air susu warnanya kuning, kekuningan, putih kekuningan, yang mengandung kolostrum yang rasanya lebih condong asin. Sehingga kalau sudah disusui, nggak ada lagi sunahnya tahnik. Ini menurut beliau, rahimahullah ta'ala, ijtihad beliau. Ya, jadi yang dimakan pertama kurma. Kata Imam Ahmad, dinukilkan dari ucapan Imam Ahmad, kalau bayi ketika baru lahir nggak dapat kurma, bisa ditahnik dengan madu. Karena orang di masa silam identik kurma, madu dari makanan mereka, nggak lepas. Kenapa? Mereka punya himmah untuk menjaga kesehatan. Ya, di Amerika saja kesadaran minum madu kalau di presentase 1 hari mereka minum madu 2 sendok 1 hari. Ya, dan mereka mayoritas muslim, tapi kesadaran akan pentingnya madu tinggi. Di negeri kita penghasil madu, bahkan termasuk penghasil madu yang tinggi. Tapi kalau dikalkulasi negeri kita orang-orang yang minum madu 1 sendok sepekan sekali. Wah subhanallah. Adapun kata Imam Ahmad, kalau kurma nggak dapat untuk sebagai bahan tahnik bisa pakai madu. Kalau nggak ada madu bisa pakai sari tebu atau kosbus sukar. Kosbus sukar itu tebu. Ya, tebu misalkan digigit, dikunyah, ya, kemudian manisnya tebu ditaruh di mulutnya si bayi. Intinya yang dimaukan menurut mereka para ulama, yang manis-manislah yang pertama masuk ke dalam liver dan limpa. Itu pembahasannya. Nah, Anda ketika sahur pakai memasukkan penggantinya kurma pakai madu, silakan. Tapi kalau kita lihat sunnah, asalnya pakai kurma. Nikmat suhurul mu'min tamar, senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Ada mengatakan sahur kurma nggak masuk derajat sunnah. Ada yang mengatakan masuk bagian sunnah karena itulah rutinitas Nabi dan disukai Nabi. Ya, dan menjadi menu sahur terbaik. Kemudian buka juga demikian, nggak ada kurma bisa pakai madu. Bisa pakai madu. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin Anda bisa nggak ada apa bisa pakai sari tebu juga bisa. Nah, tapi bedanya ajaibnya kurma kalorinya sangat tinggi dibanding yang lainnya dari yang manis-manis. Ya, bayangkan 100 gram satu entong nasi 130 kalori. Tapi 100 gram kurma 280 kalori. Dengan 0 kolesterol. Sehingga apa? Mudah dicerna oleh liver dan tidak memberatkan liver. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya?
Kurang keras apa? Nah, nah, pertanyaan sangat bagus yang dinanti-nanti sebenarnya. Apakah Ramadan di bulan puasa bisa kita lakukan olahraga ya, di siang Ramadan atau di malamnya? Terus berapa lama? Ini yang perlu kita kupas. Perlu diperhatikan para ulama sangat perhatian dengan waktu. Kenapa? Betul-betul menurut mereka al-waqt kasaif. Waktu seperti pedang. Kalau kita nggak bisa gunakan waktu, waktu akan menggal kita. Kita akan dihisap. Karena Nabi sudah bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Nikmatani maghdubun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Dua kenikmatan yang manusia banyak terlalai pada dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Melihat waktu sangat mahal, mereka sangat perhatian. Apa aktivitas yang bermanfaat untuk diri mereka dunia dan akhirat? Di antaranya Ibnu Qayyim membahas terkait olahraga. Kalau kita perhatikan olahraga, nggak perlu sampai menghabiskan waktu kita. Nggak harus olahraga itu setengah jam, 1 jam. Mereka menjadikan olahraga itu simpel. Kenapa? Karena mereka sangat perhatian dengan waktu. Mereka menghafal Al-Quran, menghafal hadis, mereka berdakwah, mereka menulis, mereka ibadah, sholatnya, kemudian mereka mengunjungi saudaranya, silaturahmi, mereka ziarah. Mahal sekali waktu mereka. Jadi mereka perhatian. Jadi bagi-bagi waktu, biar tubuh tetap sehat, tetap olahraga. Tapi olahraga nggak harus lama-lama. Jangan olahraga ekstrem kanan, habis waktu untuk olahraga. Atau ekstrem kiri, sama sekali nggak pernah olahraga. Ibnu Qayyim melihat olahraga itu cukup kira-kira membuat kulit warna kemerahan. Wa yadhhar al-uruq. Olahraga cukup sampai apa? Ihmarra al-basharah. Sampai kulit warna kemerahan wa idhar al-uruq. Dan sampai nampak hingga pembuluh darah sudah mulai nongol. Itu menunjukkan peredaran darah sudah lancar. Ya, kalau kita mungkin ditanya bagaimana olahraga yang terbaik, durasinya berapa menit? Durasinya setengah jam, 1 jam. Tunggu dulu. Untuk siapa? Orang gemuk, kurus beda. Anak kecil, orang tua beda. Laki, wanita beda. Nah, olahraga yang terbaik kalau menurut kedokteran darah plastik cukup warna kulit kemerahan. Ajaib. Karena warna kulit kemerahan pada anak kecil, wanita, orang gemuk, kurus, orang laki, wanita, beda-beda. Maka ini standar. Jadi olahraga nggak harus lama-lama. Kalau Anda olahraga, silakan olahraga. Ya, kalau kita sedang Ramadan, khawatirnya kalau kita olahraga, apalagi olahraganya diforsir di waktu pagi, akhirnya apa? Akan terjadi kelemahan dan pintu ibadah banyak kita datangi. Dari zikir, baca Al-Quran, kita mencari nafkah, akhirnya lemas karena habis untuk olahraga. Olahraga mungkin untuk Ramadan paling asyiknya ya ketika menjelang maghrib atau setelah asar. Kalaupun Anda dapat manfaat olahraga, tapi badan nggak terlalu lemes, mendekati waktu buka. Adapun olahraga setelah tarawih nggak direkomendasi, karena bioritme tubuh kita istirahat. Bioritme tubuh kita bukan banyak ngemil, banyak makan. Ya, olahraga setelah tarawih bukan tambah sehat Anda dapati. Mungkin beberapa waktu Anda olahraga sakit lutut. Kenapa? Di malam hari yang maksimal bukan seperti siang hari oksigen. Apalagi olahraga di bawah pohon, karbon yang dikeluarin. Habis olahraga duduk di bawah pohon, tiba-tiba meninggal. Bukan karena kena jin, bukan, tapi karena apa? Kebanyakan karbon. Nah, tabiatnya istirahat, maka jangan dipaksain olahraga di malam hari. Olahraga, kalau Anda mau olahraga ringan di pagi hari masih oke.
Ya, sampai kulit warna kemerahan bisa jadi cukup 5 menit 10 menit sudah merah. Kalau bukan obesitas. Nah, kalau Anda takut lemes, mending olahraganya menjelang maghrib. Ya, misalkan maghrib jam 6, jam 5 Anda olahraga 10 menit, 15 menit. Ya, kalau Anda ingin lihat olahraga yang simple untuk melancarkan peredaran darah, simak di link YouTube kami. Judulnya Senam Jantung Sederhana. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu. Ada yang lainnya? Cukup insyaallah. Baik, insyaallah itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan Ramadan. Allah mudahkan kita untuk mendatangi semua ketaatannya. Allah jauhkan kita dari rasa malas. Allah jauhkan kita dari gangguan syaitan. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.